Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah. Rekan-rekan saga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di mana saja teman-teman berada, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa-doa kita semua dan menerima amal ibadah kita. Dan kita harapkan insyaallah di hari kemudian kita menjadi hamba-hamba yang berwajah ceria, bukan hamba-hamba yang berwajah suram. Selawat dan taslim kita aturkan kepada baginda Rasulullah SAW atas perjuangan Rasulullah membawakan risalah-risalahnya yang Allah turunkan kepadanya, menjadi pedoman kita semua. Dan insya Allah dengan mentaati pedoman Al-Quran dan tuntunan hadis Rasulullah SAW, maka kita akan mendapatkan syafaat yaumil qiyamah. Rekan-rekan saga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus owner saga, para JM-nya, kita doakan saga semakin hari semakin berkembang, semakin hari semakin mendapatkan restu, keberkahan, dan banyak diminati oleh masyarakat Kota Jayapura. Rekan-rekan saga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita membaca surat Al-Ghasyiyah, ada pesan Allah dalam surat Al-Ghasyiyah ini. Apa pesan dalam surat Al-Ghasyiyah? Yaitu pesannya adalah ketika di hari kemudian, di hari kiamat, kita akan dapatkan di mana wajah-wajah yang suram, dan yang kedua adalah wajah-wajah yang berseri-seri. Kenapa wajahnya suram? Di hari kemudian ada hamba yang wajahnya suram. Pertanyaannya, kenapa wajahnya suram? Menggambarkan rasa ketakutan terhadap hadapan Allah Subhanahu wa taala, di hadapan Rabbul Jalal, karena dia harus mempertanggungjawabkan semua amal ibadah perbuatan ketika dia masih di dunia. Ini menjadi pembelajaran buat kita yang masih hidup. Jangan sampai kita sebagai hamba di hari kemudian dibangkitkan di hari kiamat kemudian dalam keadaan suram. Nah, inilah ketakutan-ketakutan. Untuk mengantisipasi rasa ketakutan ini, maka kita dituntut oleh Allah dan Rasul untuk senantiasa memperbanyak ibadah. Disinggung dalam surat Al-Ghasyiyah, Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadisul ghasyiyah. Sudahkah sampai kepadamu berita tentang hari kiamat? Wujuhu yawma isin khasyiyah. Pada hari itu banyak wajah-wajah yang tertunduk terhina. Wajahnya suram, tertunduk terhina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa terjadi demikian? Amilatun nasibah. Karena mereka bekerja keras dan kepayaan yang mereka lakukan, kemudian memasuki api yang sangat panas. Jadi rekan-rekan saga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wujuhun yauma isin khasyiyah, yaitu di mana wajah-wajah tertunduk hina, diakibatkan karena perilakunya ketika di dunia. Dia malu di hadapan Allah terhadap atas segala nikmat yang telah diberikan. Allah telah memberikan kenikmatan kedua mata, telinga, hidung, tangan, kaki, dan sempurna ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita tertunduk malu, tertunduk hina di hadapan Allah? Diakibatkan kita tidak mampu memaksimalkan nikmat yang Allah berikan kepada kita.
Kadang kita menganggap sepele nikmat tersebut, padahal ketika mau dibayar dengan mahal, kita tidak akan mau menjualnya. Adakah orang yang menjual kedua bola matanya dengan harga 100 juta, 200 juta, 300 juta? Saya yakin tidak ada yang mau menjualnya. Rekan-rekan saya ini menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah kita antisipasi jamaah sekalian. Jangan sampai kita termasuk hamba-hamba yang tertunduk hina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada juga hamba-hamba Allah yang merasa gembira, merasa senang. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam surat Al-Ghasyiyah di ayat yang ke-8, wujuhun yawma isin na'imah. Pada hari itu banyak wajah-wajah yang berseri-seri, wajah-wajah yang bergembira, diakibatkan nikmat yang Allah berikan dia maksimalkan. Mata yang dipakai untuk melihat yang indah-indah yang dihalalkan oleh Allah dan Rasul. Dia mengabaikan pandangannya sesuatu yang haram, sesuatu yang dilarang, sesuatu yang terhina. Dia gunakan kedua matanya untuk membaca Al-Quran, melihat sesuatu yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Karena ketika pandangan itu melihat hal-hal yang baik, maka akan berdampak pada jiwa seseorang, maka mendapat ketenangan di dalamnya. Wujuhu yawma isin na'imah lisaiha radiyah. Mereka senang karena usahanya sendiri. Wajahnya berseri. Kenapa? Karena dia senang. Selama dia hidup di dunia, dia menggunakan kedua tangannya untuk bekerja. Dia tidak mau mengambil hak orang lain. Dia tidak mau mencuri, merampok dan sebagainya. Karena dia yakin bahwa itu bukan haknya. Jangan pernah kita mengambil hak orang lain. Segenggam tanah yang kita ambil dari tanah orang lain, maka itu akan mendapatkan siksaan yang berat. Segenggam tanah, sesuap nasi, sesuap makanan yang kita masukkan dalam mulut yang bukan hak kita, maka itu akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Jangan pernah kita mengambil hak orang lain. Inilah yang disinggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lisaiha wadiyah. Mereka senang karena usahanya sendiri. Mereka makan dari hasil usahanya, bukan dari hasil usaha orang lain. Jangan pernah mengambil keuntungan dari curang, karena itu akan berdampak buruk bagi kita. Boleh jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan bala, memberikan ujian, memberikan musibah kepada orang yang demikian, karena seringkali mengambil hak orang lain, bahkan merampas hak orang lain. Mudah-mudahan kita bukan bagian dari itu. Digambarkan lagi fi jannatin aliyah. Mereka dalam surga yang tinggi. Di hari kemudian orang yang bekerja dengan kedua tangannya, dengan perbuatan-perbuatan yang halal, maka akan diberikan tempat yang tinggi. Fi jannatin aliyah. Itu surga yang tinggi, surga Firdaus. Semua orang pasti menginginkan. Keindahan-keindahan di hari kemudian akan kita rasakan ketika kita di dunia mau melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Rekan-rekan saya yang melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada pilihan lain untuk menggapai kebahagiaan di dunia dan akhirat adalah ketika kita mampu taat ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersungguh-sungguh menjalankan perintah. Memang perintah itu sulit, berat, punya tantangan. Tapi ketika kita mampu menerobos semua itu, maka kita akan menjadi hamba-hamba yang beruntung. Hamba-hamba yang di hari kemudian wajahnya berseri-seri. Wujuhu yawma isin na'imah. Tergambar dalam wajahnya, di raut wajahnya, mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa.
Ya rekan-rekan saga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau merenung sedikit, mau tafakkur dalam diri kita sendiri. Itulah para ulama menganjurkan di setiap kita akan masuk sholat di masjid, kita berniat untuk itikaf, duduk sejenak untuk apa? Untuk merenung apa yang kita lakukan selama sehari. Kita merenung, jangan-jangan kita melakukan kesalahan, jangan-jangan kita melakukan kerugian kepada orang lain, jangan-jangan kita mengambil hak orang lain, dan seterusnya dan seterusnya. Apatah lagi kita sebagai pemimpin, boleh jadi dengan sifat arogan, kita abaikan bagian bawahan kita abaikan hak-hak mereka. Jangan sampai terjadi. Karena demikian kita menjadi hamba-hamba yang rugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan diminta pertanggungjawaban. Bekerjalah yang jujur. Kata orang jujur itu berat. Siapa bilang? Orang curang itu juga butuh perjuangan. Orang jujur juga butuh perjuangan. Jadi sama-sama. Orang yang curang butuh perjuangan, orang yang jujur butuh perjuangan. Cuma kita memilih mana. Sama-sama butuh perjuangan. Maka kita harus memilih yang positif, jujur. Walaupun banyak rintangannya, kita harus berupaya untuk melakukan hal demikian. Karena ingat, kita hidup di dunia ini, semuanya akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Segala aktivitas kita, segala tindak laku kita. Maka alangkah senangnya seorang hamba ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan wajah yang berseri-seri. Wujuhun yauma isin na'imah. Rekan-rekan saya yang melihat Allah Subhanahu wa taala, mari kita memohon kepadanya. Mudah-mudahan Allah memberikan bimbingan, petunjuk, hidayah kepada kita. Dijauhkan dari bala, bencana, apatah lagi yang kita alami beberapa minggu yang lalu, banjir, kebakaran, dan masih banyak ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala. Kita harus jalani, kita harus terima dengan sabar. Ketika nikmat yang Allah berikan, kita harus bersyukur. Ketika musibah yang datang, kita harus bersabar. Dan semuanya kuncinya adalah ketaatan, ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan ibadah, khususnya ibadah sholat. Mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan semakin ke depan, semakin hari semakin lebih baik. Usaha-usaha kita, pengetahuan kita semakin kita amalkan, kita tindak lanjuti dalam bentuk perbuatan, sehingga kita mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'ma wa yukabi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa sultanil karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam minallahil musta'an wa alaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.